Ada ini deh celetukan ketika Persib kemarin seri Tom Haya main jelek, banyak yang ngomong, gimana nanti timnasnya Tom Haya begini nih, nggak bisa bermain top perform. Tapi kira-kira nanti yang akan jadi pakem 4 back atau 3? Feeling gue 4. Feeling gue 4. Karena Patrick itu emang mainnya main 4 gitu loh. Main 4 back. Kenapa kemarin dia main 3 back di putaran 3? Karena nggak punya kesempatan uji coba. Wasit quiet lagi kan? Ya, itu dia tuh wasitnya tuh. Itu nggak bener. Nggak bener. Nah, ini gimana nih? Wasit quiet ini yang ingat nggak waktu Piala Asia Qatar bisa juara? Ini wasitnya nih dapat. Menangnya juga jangan ball position doang itu tapi. Karena udah ditanya, boleh lah kita bahas juga nih bagaimana kekuatan timnas saat ini untuk menghadapi round 4, menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Iya, kalau dari pemain-pemain lokal sih menurut gue ini ada kabar bagus. Ya. Per hari ini, per kita syuting ini, I-League atau dulu PT Liga Indonesia Baru mengubah jadwal demi tim nasional Indonesia. Jadi match day di bulan Oktober ditiadakan, digeser ke bulan Desember. Tumben bener keputusannya kali ini. Untuk memberi ruang kepada timnas jelang putaran 4, round 4. Ya, dan ini udah berjalan dari kemarin ketika FIFA Matchday kan? Iya, enggak, tapi sekarang pekan ke-8 ya? Iya, jadi artinya bulan Oktober itu diplongin gitu loh. Iya. Sampai dia mulai lagi kalau nggak salah Desember ya. Iya. Desember, mulai lagi Desember. Nah, ini untuk pemain-pemain lokal ini kan jadi peluang ya, kesempatan buat lebih banyak berkumpul di timnas. Cuman kan pertanyaannya, lalu bagaimana dengan pemain-pemain diaspora kita? Gitu. Iya. Ini yang jadi PR besar karena waktunya akan sangat mepet. Kemungkinan besar pemain-pemain diaspora kita itu akan bergabungnya lagi ya kurang dari sepekan tuh. Ini yang jadi PR besar buat Patrick Kluivert, bagaimana caranya memanage dengan keterlambatan pemain-pemain diaspora. Kan bisa dibilang 80% kekuatan timnas Indonesia kan diaspora. Iya. Itu. Masalah itu sudah ada sejak kemarin ketika Kuwait batal main. Oke. Itu udah di awal masalah. Jadi memang PSSI mencoba melawan Kuwait sama Lebanon supaya ada kedekatan adaptasi Tim-tim Timur Tengah ya. Betul, menghadapi lawan Arab Saudi sama Irak. Ya. Ternyata Kuwaitnya nggak mau main tiba-tiba ya. Terus Charles Taipei nggak memberikan apa-apa karena mereka memang liganya nggak ada, terus pemainnya jauh banget. Jauh. Nah, lawan Lebanon kita belajar bagaimana mereka memprovokasi pemain kita dalam segala cara. Itu betul. Untungnya kita lebih tenang tuh, lebih tenang. Cuman masalahnya masih belum terlihat, Fadli, dari kacamata gua bahwa ada penurunan tingkat determinasi atau fighting spirit satu. Udah kurang nih fighting spiritnya nih, nggak ngotot gitu. Maksudnya beda sama zaman STY gitu? Jauh menurun. Oke. Ketika pertandingan terakhir menghadapi Jepang. Australia, dari Australia. Pertama dipegang Patrick Kluivert, gue melihat sudah mulai ada penurunan stamina. Jadi kenceng di awal doang ya? Babak kedua menurun. Nah ini gue takuti. Kenapa? Karena Arab Saudi sudah mempersiapkan diri dengan baik. Mereka menghadapi dua negara Eropa. Ceko sama Makedonia Betul. Utara ya? Karena mereka pikir lawan Indonesia tuh lawan Eropa. Iya. Mereka pintar. Irak juga meskipun main lawan Malaysia, lawan Thailand, tapi mereka juga bersiap menghadapi Indonesia. Iya. Nah Indonesia harusnya, gue berharap ya, siapapun pelatihnya gue tetap dukung nih. Asal Indonesia masuk Piala Dunia. Patrick Kluivert dan kawan-kawan harus benar-benar serius mempersiapkan tim ini karena Ais bilang tinggal sedikit nih jarak dengan Piala Dunia nih, Arab Saudi, Irak. Iya. Belum tentu 2030 kita begini ya bro. Iya, betul. Iya. Bener gak sih? Betul. Ini situasinya berbeda karena gue lihat Malaysia dan lain-lain udah mulai berbenah nih. Udah mulai. Dengan cara Indonesia diaspora. Ya semoga saja kita bisa masuk lah. Iya. Nah, update-nya gimana? Kemarin kabarnya Ole udah bisa main ya? Udah mulai jogging ya, udah mulai latihan di gym. Iya. Tapi kalau main kan ini cerita lain. Tapi Gak dikasih Oxford kayaknya. iya, dan tapi kalau menurut kabar sih Ole udah telepon Patrick Kluivert ya, bahwa dia mau main di bulan Oktober nanti. Pasti dong pengen Tapi main ya. apakah namanya dia main. fit atau enggak? Itu dia. Nah, itu dia pertanyaannya. Tapi dengan dia hadirnya udah bagus ya. Dia Misalnya ada bagus. Dia yang gue lihat dari FIFA Matchday kemarin kan masalahnya di striker. Iya. Finishing touch kita Betul. nggak ada Ole,
nggak mantep gitu loh. Sama ada ini deh celetukan ketika Persib kemarin seri Tom Haye main jelek, banyak yang ngomong, gimana nanti timnasnya Tom Haye begini nih, nggak bisa bermain top perform. Memang sih belum tentu, tapi kan itu analisa-analisa supporter yang harus kita tampung ya. Iya. Harus kita ada point of view yang berbeda ya sama Iya. Fadli dari supporter. Kita harus tampung juga. Betul, tapi kalau masalah Tom Haye kalau gue pikir udah ada solusinya. Siapa? Calvin Verdong. Di tengah gitu. Betul. Kemarin gue lihat komposisi tim saat lawan Lebanon itu menurut gue itu salah satu kerangka Menuju ke Arab dan Irak dengan menempatkan Calvin Verdong sebagai center midfield bersama Joy Pelupesi. Fungsinya 2, Verdong. Dengan Verdong ditampilkan di sana, ini dia bisa mensortir jadi double cover di posisi bek kiri. Oke. Dan James lewat, ada Verdong. Gitu loh. Lewat juga masih ada Justin di belakang. Lewat juga kemungkinan main 4. 4 belakang. Main 4. Dan bisa jadi yang akan diduetkan ya yang seperti kemarin. Pasti. Si J.I. Jess dan Kevin Kevin Dix. Karena menurut gue kemarin nyetel Iya. banget. Semoga Sandy Walsh nggak cedera di kanan ya. Ada Sayuri. Ada Sayuri, kemungkinan Sayuri yang akan dimainkan di situ. Karena dia kalau menurut gue dia nggak bertumbuh ke ini. Dia akan main ofensif dan Sayuri dan Dan James di kanan dan di kiri memang dia akan lebih banyak naik. Iya, iya. Sementara yang cover itu adalah 2 gelandang bertahan. Iya, iya. Si Calvin Verdong dan Joy Pelupesi nanti yang akan nutup tuh ke sayap. Itu sih menurut gue kerangkanya dari situ. Nah, Iya, iya. PR besarnya kan kemarin cuma satu tuh, striker. Tapi ada Emiliano Jonatas, ada Belum. ada warna baru lah. Mauro Zilka. Ada Puas nggak dengan Emiliano dan Mauro? Mauro kurang, tapi kalau Emiliano Jonatas, gue rasa nih Ada harapannya. ada Robben KW lah. Iya. Ada Arjen Robben ya, gaya-gayanya Iya. gitu. Cuman belum tune in ya. Dan Belum tune in. kemarin Adrian Wibowo tuh bagus loh. Bagus. Bagus loh. Masih muda banget tapi. Masih muda 19. Dia 2 kali dia dimainkan di lawan Lebanon ya. Itu bagus menurut gue. Iya, iya. Dia punya speed, dia punya ngototnya dapat gitu loh. Dan Nathan juga main bagus, Nathan kemarin. Oh iya. Nathan. Nathan Dia bagus. powerful ya, kuat ya. Karena dia dikasih kesempatan dia nunjukin. Iya, Bagus. benar. Kemarin pemain-pemain yang sempat tenggelam dikasih kesempatan semuanya kayak Iya. nunjukin Iya. ya. Tapi lawannya Taipei ya. Iya. Belum Nggak jadi patokan sih. Tapi kira-kira nanti yang akan jadi pakem 4 back atau 3? Feeling gue 4. Feeling gue 4. Karena Patrick itu emang mainnya main 4 gitu loh. Main 4 back. Kenapa kemarin dia main 3 back di putaran 3? Karena nggak punya kesempatan uji coba. Jadi dia terlalu beresiko kalau seandainya dia main mengubah pakem Waktu lawan keseluruhan. Australia kalau nggak salah 4 deh. 3. Gue main pas nggak berani bro, satu aja minta izin dulu bro. Itu lain Pak. Lain. Memang jatuhnya sampai 4. Iya, sunnah itu jatuhnya. Jadi kalau kata kalau kata Orang Ustaz ampun. Ais lebih mudah Sangat feminis meminta maaf daripada meminta izin katanya. Ya, nggak berani juga. Maafin. Nggak berani juga. Ada mana telepon gua. nih. Oke, satu lagi sebelum kita tutup. Kemarin pas di ACL tuh, Ya. pas Bangkok main, ini ada nama pemain keturunan Indonesia, Belanda, dan apa namanya? Satu. Yang banyak orang Indonesianya tuh di mana? Suriname. Suriname. Itulah pokoknya. Suriname. Ada Ilyas Alhaf dan cetak 2 gol. Iya. Netizen langsung udah naturalisasi. Kalau nggak salah dulu sempet deh diproses cuman gagal. Kalau nggak salah waktu itu STY nolak ya. Iya. STY Iya. nolak. Pernah diajukan. Dulu diajukan setahun lalu kan itu diajukan ke Iya. STY nggak, kalau nggak salah nggak mau. Iya. Nah sekarang kan udah Jadi nggak beda. dilanjut. Sekarang sih kalau hanya kebutuhannya asal-asalan sih nggak perlu lah ya. Iya. Sekarang udah cukup ya. Cukup aja fokus dengan yang ini, Iya. karena ya, menurut gua kalau memang untuk masuk ke Piala Dunia 2 pertandingan ini dengan materi yang ini, kalau oleh ada alhamdulillah, tapi Iya. kalau nggak ada ya harus cari solusi lain. Iya, itu dia yang False line mungkin main 4-6 juga bisa kan, jadi main 4-6 yang 2 sayap, karena kita lini tengah kita bisa nyerang semua. itu gitu. dia. Karena gue yakin Arab Saudi akan nyerang total. Betul. Mereka akan ingat, damn, gue pernah kalah 2-0 nih di GBK, gue mau balas dengan wasit Kuwait lagi kan. Ya, itu dia tuh wasitnya tuh. Itu gak bener. Nggak bener. Nah, ini gimana nih? Wasit Kuwait ini yang ingat gak waktu Piala Asia Qatar bisa juara,
Ini Ini wasitnya nih, dapat penalti 3 kali. Penalti. Ya Allah. 3 kali penalti. Ini Baik, dia gimana wasitnya. nih dengan faktor X ini? Ya ini dia. Ini kan memang susahnya Asia Barat kan begini nih. Bahkan kalau nggak salah negara-negara apa namanya seperti Jepang, kemudian Korea itu juga, Uzbekistan. ya mereka juga Bisa. kalau hal bilang ke teman-teman pemain-pemain kita itu ya mesti siap-siap untuk Ya. bisa kalau menghadapi Oh, iya. tim-tim dari Asia Barat ini Yes. dikerjain ya jangankan lu gua Iya. jadi kerjain gitu Iya. loh. Iya. Jadi siap-siap mental gitu loh. Dan ya mudah-mudahan kita mesti siap tuh karena kan semua ini wasitnya sampai VAR-VAR-nya itu quiet semua tuh. Tuh. Iya. Tapi PSSI sampai sudah jadwal siap juga kok. nggak menguntungkan kita ya. Jadwal nggak mungkin kita. Ya. Kita main tanggal 8, tanggal 11. Artinya kita main 2 kali langsung. Ya, ya. Dengan- Arab nggak? Arab istirahat lama. Sementara Irak juga istirahat pertama nggak main dulu, kita Ya. udah capek Ya. lawan Arab, baru lawan Irak gitu Iya. loh. Tapi PSSI sudah mempersiapkan. Gue lihat kemarin Pak Erik sudah bilang, kami tidak akan pakai hotel yang disiapkan oleh Iya. mereka. Kami nggak pakai bus yang disiapkan oleh mereka. Kita siap sendiri. Iya. Dan bahkan makanan dan lain-lain. Itu udah satu Iya. tanda Antisipasi. udah siap. Antisipasi. Anti strategi ya. Mereka strateginya begitu, kita Oh. bisa strategi sendiri. Cuma di lapangan yang gue takutin adalah bagaimana situasi di sekitar kotak penalti. Ya. Ya, ada senggolan atau Iya, ada itu. handball, VAR Itu bisa yang keluar harus- buat kita. Buat mereka belum tentu keluar. Iya, benar. Itu yang harus diantisipasi. Iya. Makanya kalau mau cetak gol Lo habis sebanyak-banyaknya. itu sebanyak-banyaknya. Jadi nggak ada nyaris-nyaris menang. Iya, PR-nya itulah. Bagaimana caranya mengatasi kalau Ole Rom ini belum siap main. Itu Yes. PR-nya.